Halo saudaraku sebangsa dan setanah air yang mungkin di mancanegara. Kembali lagi dengan saya pada sebuah channel yang merangkum, membahas, atau nyeritakan alur cerita film-film populer. Setelah beberapa hari kita merayakan hari kemerdekaan, Bapak Presiden pun melakukan upacara di ibu kota yang baru. Kaceritakan Movie kali ini akan merangkum, membahas tentang alur cerita film dengan judul Malam Yang Sunyi. Bercerita tentang seorang pria hidup bahagia bersama istri dan anak laki-lakinya. Namun suatu hari di saat mereka sedang arulin di buruan merayakan momen Natal, anak laki-lakinya harus meninggal karena peluru nyasar akibat perkelahian antar gangster di kota tersebut. Karena tak terima anaknya maut ketembak si gangster, amarah pun timbul karena ketidakadilan. Dengan tekad dan gejolak rasa pusing yang dia miliki, sang pria itu pun merencanakan aksi balas dendam yang sangat brutal dan memancing hormon-hormon ketegangan Anda hadir. Daripada banyak ngomong balelo di awal, mending yuk ceritakan. Kacaritakeun kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga. Brian dan istrinya yang bernama saya, kita panggil saja Tuti, sedang menemani anak mereka bermain di halaman rumah pada sore hari di hari Natal. Kejadian tragis terjadi ketika dua mobil kelompok gangster tiba-tiba melintas di kawasan komplek rumah Brian, dan baku tembak pun tak terhindarkan. Anak Brian pun tanpa sengaja tertembak dan tewas di tempat. Brian yang penuh kemarahan berusaha mengejar mobil kelompok gangster itu dengan berlari sekuat tenaga. Sementara itu, anggota dari kedua kelompok gangster masih terlibat dalam baku tembak yang sengit. Dan pada akhirnya, anggota kelompok gangster dengan mobil oranye pun tewas. Brian mengambil sebuah pentungan besi dan berusaha mencegat anggota gangster itu dan memukul kaca depan mobil itu. Namun keadaan malah membalik. Brian malah dihujani tembakan, tetapi Brian dengan sigap mengelak sehingga salah satu gangster tertusuk besi forklift dan tewas seketika. Seorang gangster yang masih hidup bernama Playa Lalua, kita panggil saja Komar, menembak Brian tepat di lehernya sebelum meninggalkan tempat tersebut. Tak lama berselang, beruntung Tuti istrinya muncul dan bergegas melarikan Brian ke rumah sakit. Dokter pun cepat menangani Brian di ruang ICU dan berhasil mengeluarkan peluru yang bersarang di leher Brian. Meskipun berhasil dikeluarkan, Brian masih dalam keadaan koma selama beberapa hari. Setelah beberapa waktu kemudian, Brian akhirnya siuman dan menjalani serangkaian terapi. Tembakan itu merusak vital suara Brian, dan untuk bisa berbicara, Brian harus menggunakan alat bantu. Setelah hampir 2 bulan terapi, Brian diizinkan pulang karena keadaan fisiknya membaik. Namun dalam perjalanan pulang, amarah Brian memuncak saat melihat sekelompok gangster yang leluasa menjual barang haram di kawasan tersebut. Mengingat anaknya yang tewas, kesedihan, amarah, dan penyesalan membuatnya memutuskan untuk balas dendam. Brian pun masuk ke dalam gudang di rumahnya dan mempersiapkan senjata menggunakan sepeda milik putranya. Tuti yang kembali dari kerja menemukan suaminya tidak ada di rumah. Ternyata Brian sedang berada di kantor polisi menemui detektif Dennis yang menangani kasus anaknya. Detektif Dennis terpantau meninggalkan ruangan, meninggalkan pertemuan Brian dengannya. Di saat Dennis meninggalkan ruangan, Brian mulai memotret foto para gangster yang sedang diincar oleh para polisi. Perhatian Brian pun tertuju pada suatu foto, yaitu foto Komar, gangster yang menembak lehernya hingga membuatnya koma di rumah sakit dan kehilangan suaranya. Brian pun kembali ke gudang di dalam rumahnya dan menyusun rencana untuk melancarkan misi balas dendamnya. Setiap hari Brian melatih kekuatan fisiknya. Dia pun terus memantau berita tentang kelompok gangster yang merajalela di wilayah kota tempat tinggalnya.
Bahkan Brian sengaja membeli mobil curian dan memodifikasinya di gudang meskipun Brian tak ada keahlian di bidangnya. Tuti, istri Brian, sangat khawatir tetapi tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikannya. Brian tidak hanya berhenti di situ, ia juga berlatih menembak. Brian melengkapi senjatanya secara ilegal dan menyuruh istrinya bersembunyi karena mungkin kelompok gangster tersebut akan mencelakainya. Setelah istrinya pergi, Brian belajar menyetir dengan kecepatan tinggi. Brian memperhatikan satu persatu anggota kelompok gangster itu, terutama seorang pria yang keluar dari markas dengan tas hitam. Brian pun memotonya dan terus menyusun rencananya. Singkat cerita, di malam Thanksgiving, Brian terganggu saat melihat seorang anak kecil di toko, mengingat almarhum anaknya. Di luar toko, Brian melihat si Komar membagikan uang kepada anak-anak setempat. Meskipun si Komar tidak mengingatnya, Brian berniat menusuknya dengan pisau. Namun melihat si Komar dikerumuni anak-anak, membuatnya mengurungkan niatnya itu. Di tengah malamnya pada waktu itu, Brian menyusup ke rumah seorang tangan kanan si Komar yang pernah menghajarnya. Setelah membawa tangan kanan itu ke gudang, Brian pun memaksa dia mengakui kejahatan-kejahatannya. Perlawanan pun terjadi sangat sengit, tapi dengan tekadnya yang kuat, Brian berhasil melumpuhkan mereka semua. Brian mempersiapkan diri dengan senjata untuk menghabisi target selanjutnya. Sebelum itu, ia menjenguk sang istri di kejauhan dan menuju makam anaknya membawa kado hari Natal. Di sisi lain, detektif Dennis menyadari seseorang mengetuk pintu rumahnya, dan saat dibuka, ia menemukan si tangan kanan yang terikat bersama sebuah amplop. Detektif Dennis pun segera menugaskan anggota polisinya untuk menahan si tangan kanan. Detektif Dennis pun membuka surat tersebut yang berbunyi bahwa tugasnya akan berakhir malam ini dengan Brian berniat membantai kelompok gangster yang menjadi target Detektif Dennis. Dan malam itu adalah malam Natal dan Brian berencana menuntaskan misi balas dendamnya. Surat tersebut juga berisi sebuah flash disk dengan foto target Brian beserta bukti kejahatan dan alamat markas kelompok gangster tersebut. Selama perjalanan, Brian melihat dua orang gangster merampok suami istri. Brian tidak tinggal diam dan membantai kedua gangster tersebut secara brutal. Singkat cerita, Brian tiba di markas si Komar dan melemparkan dua jari tangan anak buah si Komar sebagai pesan. Pasukan polisi pun tiba di markas, tetapi kelompok si Komar berhasil melawan dan membantai sebagian besar polisi. Brian pun turun tangan membantu pasukan polisi dengan keahlian menyetir dan menembaknya. Dia membantai lawan-lawannya satu persatu. Salah satu anak buah si Komar merekam aksinya melalui video call yang terhubung ke ponsel si Komar. Karena kalah jumlah, pasukan polisi pun mundur. Brian berhasil meraih ponsel yang merekam aksi brutalnya dan menembak mati si tangan kanan si Komar. Si Komar pun baru menyadari bahwa Brian adalah pria yang lehernya pernah ditembak olehnya. Si Komar pun mengirim pesan kepada Ruiz, seorang preman brutal. Dia menawarkan sejumlah uang senilai $5.000 sebagai bayaran untuk memenggal kepala Brian. Ruiz pun dengan senang hati menyanggupinya. Brian pun dengan sengaja melintas di kawasan itu setelah membantai sebagian besar anak buah si Komar. Kelompok Ruiz mengejar mobil Brian dan terjadi aksi kejar-kejaran dengan baku tembak. Brian pun berhasil mengatasi mereka setelah melumpuhkan sebagian besar anak buah Ruiz. Brian harus berhadapan dengan anak buah Ruiz yang menggunakan motor. Pada akhirnya, Brian berhasil mengatasi mereka juga. Sementara itu, Ruiz sendiri dalam keadaan sekarat akibat mobilnya yang terbalik karena ulah Brian. Di sisi lain, Detektif Dennis
Selain fokus memburu kelompok si Komar, juga kini memusatkan perhatiannya untuk mengejar Brian berdasarkan peta surat yang dikirimkannya. Sementara itu Brian bersiap-siap untuk menyelesaikan misi balas dendamnya, yaitu membunuh si Komar. Si Komar pun mengirim pesan kepada semua gangster di wilayah itu untuk berkumpul di markas persembunyiannya yang baru. Brian pun mengetahui pesan tersebut melalui ponsel si tangan kanan yang ia bunuh, dan ponselnya pun masih dipegang olehnya. Brian segera menuju markas baru tersebut dan memulai pembantaian satu persatu anak buah si Komar. Di lantai atas, Brian harus menghadapi puluhan anak buah si Komar, tetapi ia berhasil membantai mereka satu persatu. Brian pun sempat kewalahan karena kekurangan amunisi, lalu Brian memasang jebakan untuk mengantisipasi kedatangan mereka. Namun di lantai atas, Brian harus berhadapan dengan Ruiz yang ternyata masih hidup dan ingin balas dendam. Anak buah si Komar pun muncul lagi, dan duel pun semakin sengit. Lalu detektif Dennis muncul, ikut-ikut beradu tembakan, dan Brian berhasil menghabisi Ruiz. Detektif Dennis pun mengizinkan Brian untuk menuntaskan misi balas dendamnya, yaitu membunuh si Komar. Saat Brian dan Dennis bersiap-siap untuk menyelesaikan tugas mereka, pacar si Komar pun menyerang keduanya. Mereka pun berhasil mengelabui pacar si Komar, namun Brian dan Dennis terkena tembakan. Brian yang sekarat terpaksa menembak mati pacar si Komar dengan sisa tenaganya. Lalu Brian melanjutkan perjalanan ke ruang si Komar. Di sana keduanya terlibat dalam baku tembak. Si Komar pun hampir menghabisi Brian, tetapi dengan bantuan sutradara, detektif Dennis pun muncul dan menggagalkannya. Brian pun bangkit, mencekik si Komar hingga tewas sambil teringat akan bayangan almarhum anaknya. Dan Brian pun akhirnya menghembuskan napas terakhirnya setelah semua dendamnya terbalaskan. Di akhir film, terlihat Tuti, istri Brian, mengunjungi makam sang anak sambil membaca surat terakhir dari suaminya Brian. Dan film pun berakhir.